Baik teman-teman, kita coba ya. Kita coba taruhkan mic di sini, kemudian kita start ya. Ini saya taruh mic-nya. Kita running ya teman-teman ya. Kita coba start. Start. Nah, seperti itulah suaranya ya teman-teman ya. Ini sudah on ya. Nah, lambang off-nya sudah menghilang ya. Oke, ini sudah on. Untuk langkah-langkah membongkarnya, perhatikan teman-teman ya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika membongkar ini apa namanya ini, kita ambil nama simpelnya aja yang lebih mudah dimengerti ya, adalah kompas sebuah pesawat ya. Seperti itu saja ya. Jadi kita ini kerusakannya yaitu adalah dinamo di sini tidak mau berputar ya. Dinamonya di sini tidak mau berputar. Kemudian langkah-langkah membongkarnya seperti apa teman-teman ya. Saya tunjukkan saja ya, karena ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman ya. Langkah membongkar pertama yaitu teman-teman lepas untuk kalibrasinya ini ya. Ini lepas. Kalibrasinya itu lepas. Jadi di sini ada sebuah apa namanya pin, sebuah apa ini namanya kancingan ya. Di sini ada pengancingnya. Ini lepas. Kemudian di sini juga ada, itu lepas. Kemudian ini dilepas ke belakang dan ini ke depan ya. Oke, ke kanan, ini ke kiri ya. Setelah ini lepas, kemudian teman-teman lepas di bagian depannya di sini. Panel depan ini dilepas. Ini dilepas semua panel depannya. Oke, setelah panel depan dilepas, kemudian berikutnya adalah teman-teman melepas ini. Nah, ini dia. Teman-teman lepas ininya. Ya. Ini adalah penghantar arus yang dari ESC menuju ke dinamo. Jadi arusnya itu melewati ini teman-teman ya. Dia itu masuk ke sini, kemudian melewati as tengah di sini ya. Di sini ada 3 pin. Kemudian dia masuk ke sini teman-teman. Nah, ini masuk ke sini teman-teman. Itu di sana ada juga ya. Nah, ini dia. Di sini juga ada. Nah, itu. Dia masuk ke sana, kemudian dia masuk ke atas ini, keluar ke atas di sini ya. Nah, kemudian ke dinamonya, kalau ke motornya ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia, lepas ini dilepas, kemudian ininya juga dilepas modulnya. Modulnya lepas semua, sama solderan-soldernya juga dilepas modulnya. Kemudian untuk mengambil rangkaian ini, nah mengambil rangkaian ini, teman-teman cukup lepas ini aja teman-teman. Ini ada kunci 10 ya. Ya kunci 10 ini. Itu teman-teman lepas itu aja. Nah, ini ada kunci 10 ini dilepas. Setelah ini lepas, kemudian rangkaian ini teman-teman tarik ke depan. Ya, ditariknya itu ke sini. Nah, tadi saya nggak sempat video ini untuk bongkar totalnya karena mungkin nanti durasinya akan panjang ya. Ini diambil ke depan, ini rangkaian ini diambil ke depan, kemudian setelah itu teman-teman bongkar satu persatu untuk rangkaian ininya ya teman-teman ya. Perhatikan ya, dipelajari terlebih dahulu lah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah lepas maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi inilah bentuk dinamo di dalamnya ya. Ini adalah dinamo brushless seperti yang dipakai untuk apa namanya mainan RC itu ya sebenarnya ya, sama. Jadi dia menggunakan 3 kabel dan 3 kabel ini berfungsi sebagai speednya ya. Ini kenapa kabelnya di dalam as? Karena ini nanti yang berputar ya, yang berputar itu hanya bagian angkernya, bukan dari rotornya ya. Jadi yang berputar jadi seperti ini dia. Nah, maka dia akan
berfungsi sebagai stabilizer ya. Nah, oke, paham ya. Dinamonya seperti dinamo brushless seperti ini ya. Oke. Dan tadi kerusakannya itu adalah di bagian bearingnya. Ini dia, bearingnya sudah saya ganti, sudah normal kembali. Kemudian ini adalah rangkaian ESC-nya. Rangkaian ESC ini berfungsi ya sebagai untuk mengatur kecepatan dari ini ya. Di sini ada trim pot. Ini tegangan sebenarnya itu adalah 14 volt. Namun di sini saya nantinya akan mencoba hanya dengan menggunakan 12 volt DC saja. Ya, di sini ada pin ABCD itu ya. Pin ABCD ini nantinya yang akan terhubung ke ini dinamo ini. Nah, di sini ya. Jadi dinamo ini ada 3. Ini adalah rangkaian yang masuk nanti ke pin ABCD tersebut. Sebenarnya ini tadinya warnanya adalah ini merah dan ini putih dan ini hijau. Nah, nanti kita untuk pemasangannya bisa dilihat ya untuk pin ABCD-nya. Kemudian untuk mencobanya kita harus pasang dulu ke rumahnya di sini ya. Ini adalah rumah dari dinamo tersebut. Ya. Ini dia. Oke, jadi nanti dipasang ke sini. Nah, ini dia. Kalau tidak dipasang itu kita pegangnya susah karena yang muter adalah rumahnya dari dinamo ini ya. Apa ini? Angkernya, bukan dari rotornya atau bukan asnya yang muter ya. Dan ini kecepatannya itu mencapai 20.000 rpm teman-teman ya. Kecepatannya. Oke. Kita pasang dulu ya, nanti kita coba sebelum dirakit total apakah sudah bisa normal kembali. Setelah terpasang ke bagian rumahnya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini, dan nanti ini akan tertutup oleh ini di sini ya. Ini saya coba terlebih dahulu untuk melihat perputarannya ya. Kemudian untuk pemasangan di pin ABCD-nya ya. Ini adalah pin A, ini B, dan ini C. Pin A ini adalah warna hijau, dan pin B-nya yang tadinya warna merah, ini warna aslinya merah ya. Kemudian yang pin C itu adalah warna putih, karena ini pernah putus, jadi saya ganti ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya coba menggunakan tegangan 12 volt DC ya. Ini 12 volt DC. Yang aslinya itu adalah tegangan 14 volt DC dari aki pesawat tersebut ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa dilihat untuk perputarannya ya. Oke, saya dekatkan mic-nya untuk mendengarkan suaranya ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu perputarannya kurang lebih 2000 rpm teman-teman. Jadi dia nanti akan stabil ya, tidak akan berubah-ubah seperti itu ya. Nah, ini dia. Jadi posisinya dia tetap akan berdiri nantinya ya. Oke, kita rakit terlebih dahulu. Rakit total ya sampai ke boxnya. Setelah terpasang ke bagian rumahnya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini, dan nanti ini akan tertutup oleh ini di sini ya. Ini saya coba terlebih dahulu untuk melihat perputarannya ya. Kemudian untuk pemasangan di pin ABCD-nya ya. Ini adalah pin A, ini B, dan ini C. Pin A ini adalah warna hijau, dan pin B-nya yang tadinya warna merah, ini warna aslinya merah ya. Kemudian yang pin C itu adalah warna putih, karena ini pernah putus, jadi saya ganti ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya coba menggunakan tegangan 12 volt DC ya. Ini 12 volt DC. Yang aslinya itu adalah tegangan 14 volt DC dari aki pesawat tersebut ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya.
teman-teman bisa dilihat untuk perputarannya ya. Oke, saya dekatkan mic-nya untuk mendengarkan suaranya ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu perputarannya kurang lebih 2000 rpm teman-teman. Jadi dia nanti akan stabil ya, tidak akan berubah-ubah seperti itu ya. Nah ini dia. Jadi posisinya dia tetap akan berdiri nantinya ya. Oke, kita rakit terlebih dahulu, rakit total ya sampai ke boxnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Ini posisi kamera saya taruh lurus dengan apa ini namanya, kompasnya ya. Saya taruh posisi lurus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada lambang on off ya. Itu ada lambang on off. Itu yang berarti bahwa ini mesin mau posisi mati ya. Jadi tidak bekerja, ini posisinya mati. Ya, oke. Dan di sini adalah untuk posisi datar. Jadi posisinya ini sedang datar. Tapi karena ini mati, dia diputar ke sini. Ini belum berfungsi dengan normal ya. Nah, dia belum kembali ya kan. Dia putar di sini. Nah, dia kembalinya nggak sempurna kan. Terus dia naik ke sini. Ya kan? Dia kembalinya nggak sempurna. Oke, kita kalibrasi lagi ya. Ini adalah kalibrasinya supaya dia posisi lurus. Kemudian kita coba on kan ya. Perhatikan di sini lambang off-nya. Oke. Dengan perlahan dia naik bersamaan dengan runningnya stabilizer atau dinamo tadi ya. Ini sudah berjalan dinamonya. Oke. Nanti saya tunjukkan untuk perputaran dinamonya. Sementara saya tunjukkan untuk cara kerja atau fungsinya ya. Runningnya itu sekitar ya kurang lebih 50 detik lah ya. Karena ini hanya tegangan 12 volt, jadi untuk tegangan untuk perputaran RPM-nya sedikit berkurang ya. Kalau ini aslinya kan 14 volt ya. Oke, ini sudah kurang lebih sudah ya, ini sudah off-nya itu sudah hilang, lambang off-nya sudah hilang. Itu berarti ini sudah siap bekerja ya. Ini sudah siap bekerja, ibarat kalau pesawatnya itu sudah siap berangkat seperti itu ya. Jadi begini teman-teman, fungsinya ini itu sebagai petunjuk bahwa posisi pesawat kita itu posisinya miring ke kanan, ke kiri, atau sedang turun ke bawah, atau sedang naik seperti itu ya. Nah, jadi ini posisi terpasang seperti ini, kondisi tegak lurus ya, sejajar dengan bumi ya, seperti itu. Kemudian misalkan kalau pesawat kita posisi miring, kan kita nggak tahu ya yang namanya di udara posisinya itu miring atau enggak, kan nggak tahu. Jadi kita harus pakai ini. Ketika miring ke kanan seperti ini, nah ya kan itu kelihatan, oh ini berarti posisi pesawat kita sedang miring ya. Nah, misalkan miring ke kiri ya, itu seperti itu ya, kelihatan ya. Kemudian misalkan sedang naik atau ya sedang naik seperti ini. Nah, dia akan kelihatan untuk ukurannya, naiknya berapa derajat seperti itu ya, kemiringan naiknya itu ya. Kemudian turun misalkan seperti ini. Nah, ya kan? Oke. Nah, ketika dia berputar atau bergerak miring dengan cepat, maka dia akan kembali atau posisi dia akan stabil di tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita misalkan itu pesawatnya kita muter kayak gini gitu kan. Nah, itu muter kayak gini, itu tetap stabil teman-teman. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya ini adalah untuk melihat posisi pesawat
kita, karena di udara itu kita tidak bisa tahu ya ini posisi kita itu sedang lurus atau sedang miring ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Kemudian untuk kita melihat di dalamnya, oke, kita lanjut untuk melihat di dalamnya. Sekarang kita melihat di bagian atas ya, terlihat di bagian atas. Jadi ini adalah dinamo yang tadi kita perbaiki ya. Ini posisinya seperti ini. Jadi dia itu cara kerjanya, dia itu hanya berputar. Ketika dia berputar, maka dia itu akan diam. Misalkan dia berputarnya mulainya seperti ini ya, dia akan diam seperti ini ya. Misalkan dia mulainya muternya seperti ini ya, juga diam seperti ini. Makanya di sini diadakan kalibrasi supaya ketika muternya itu posisi tegak lurus. Seperti itu ya. Oke. Dan ini fungsinya itu sama seperti yang ada di rangkaian stabilizer seperti gimbal ya, seperti itu ya, gimbal kamera, atau yang ada di rangkaian handphone kita ya, Android. Di handphone kita itu kan ada yang namanya kompas. Nah, di situ kompas kalau yang HP-nya bagus itu akurat, itu rangkaiannya itu juga ada seperti ini ya. Namun di situ sudah dibikin mikro ya, kecil ya, rangkaiannya itu kecil. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini rangkaian yang sebenarnya itu seperti ini cara kerjanya ya. Nah, jadi dia itu bisa muter bebas ya. Yang ini bisa muter bebas seperti itu ya. Namun untuk yang ininya itu tetap seperti ini. Dia hanya mentok separuh ya, separuh. Kemudian yang kesininya itu separuh. Karena di bawah di sini sudah ada pemberatnya. Ini dia pemberatnya supaya dia itu tetap berdiri seperti ini. Ya, kita coba untuk putar ya teman-teman ya. Kita hidupkan, perhatikan ya. Nah, itu dia muter ya. Nah, ketika dia muternya seperti ini, dia akan diam ya. Nah, diam seperti itu. Nah, ya kan, tetap miring dia teman-teman ya. Dia tetap miring posisinya. Kalau nggak kelihatan seperti ini aja ya. Oke, kita naikkan sebentar ya, sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia posisinya itu tetap miring dia. Karena tadi pertama start atau pertama running dia posisinya miring. Kalau kita luruskan manual, dia akan seperti itu. Ya kan? Nggak bisa diluruskan manual pakai tangan, itu nggak bisa ya. Nah, ya kan? Nggak bisa. Nah, makanya di sini diadakan kalibrasi. Dia diluruskan secara bersamaan antara ini dan dinamonya ya, seperti ini. Nah ya, maka dia akan tetap lurus seperti itu. Nah ya kan, dia akan tetap tegak lurus teman-teman. Nah ya, oke, paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan video yang simpel ini bermanfaat untuk memberikan sedikit pengalaman untuk teman-teman dan kita semua ya. Salam dari saya, Hakim Elektronik dari Yogyakarta.